Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Kenalin, nama kakak Hendro Kurnianto. Kakak alumni SMK Negeri 1 Tonjong tahun 2015. Dulu ambil jurusan animasi. Oh iya, sebelumnya kakak ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik semua, teman-teman semua yang sudah join live di Zoom ini. Dan terima kasih juga untuk Mbak Joko yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dan adik-adik semua di sini. Jadi sedikit cerita, kemarin tuh sempat dikontak sama Pak Joko, katanya, Mas, ini dong apa cerita dong pengalaman setelah lulus dari SMK Negeri 1 Tonjong itu gimana sih gitu kan. Kemarin itu sempat mengiyakan untuk bisa mengikuti Zoom ini, tapi ternyata pas hari H kakak ada agenda lain, jadi kakak terpaksa pakai alternatif bikin video seperti ini supaya tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman dan bisa sharing-sharing pengalaman kakak gitu. Nah, di kesempatan kali ini kakak ingin berbagi sedikit pengalaman kakak, sharing sedikit perjalanan dari setelah lulus SMK Negeri 1 Tonjong itu gimana sih? Nah, sebenarnya kakak sudah mempersiapkan satu video. Jadi dulu kakak pernah diinterview sama teman-teman kakak. Katanya sih buat tugas kuliah mereka. Mereka suruh mewawancarai pekerja kreatif, dan kakak sebagai objeknya gitu. Nah, kebetulan kakak mau menampilkan video ini aja ke teman-teman atau adik-adik semua. Jadi sebenarnya video itu menceritakan tentang pengalaman kakak, kemudian awal mula join di perusahaan itu gimana, terus job desk pekerjaan kakak di kantor itu seperti apa gitu. Ya pokoknya tentang menceritakan tentang pengalaman suka dukanya juga seperti itu. Nah, jadi kakak mau nampilin video ini aja, dan disclaimer, ini bahasanya pakai gua lu karena sebenarnya itu buat tugas kuliah ya. Jadi mohon maaf kalau kalian belum terbiasa mendengarnya, oke? Silahkan menonton. Halo, nama gue Hendro Kurnianto, gue level designer di Firzaco. Firzaco itu sebuah divisi game development yang menginduk pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang knowledge dan IT sih, teknologi gitu. Secara garis besar. Jadi secara garis besarnya itu Firzaco menghandle beberapa pekerjaan seperti pembuatan game dari 2D hingga 3D. Dari yang sifatnya edukasi seperti simulasi sampai game-game yang ya buat fun-fun aja gitu. Kalau posisi gue di Firzaco itu sebagai level designer, tapi kebanyakan juga menghandle beberapa pekerjaan lain seperti modeling, rigging, dan animating. Dalam game itu kan pasti ada yang namanya setting tempat tuh, atau kita sih biasa nyebutnya environment. Nah, tugas gue di situ tuh membuat setting lokasi, kayak misalnya menata objek-objeknya supaya si map ini bisa match dengan alur ceritanya. Jadi gue itu alumni SMK Negeri 1 Tonjong tahun berapa ya dulu ya? Tahun 2015, alumni tahun 2015. Nah, di SMK itu dulu gue ambil jurusan animasi. Ya, setelah 3 tahun sekolah, kan banyak belajar tentang cara pembuatan film animasi, 2D, 3D, stop motion, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan dunia-dunia kreatif gitulah. Nah, pas kelas 3 SMK itu kan ada ujian. Dulu namanya itu apa ya? Dulu itu namanya UKK kalau nggak salah, ujian kompetensi keahlian. Nah, di UKK itu ada 2 ujian. Jadi ada 2 ujian namanya UKK internal sama eksternal. Pas itu gua itu bikin apa ya?
bikin game FPS atau first person shooter. Itu yang belum tahu, tembak-tembakan. Dan itu adalah game pertama gue, dan alhamdulillahnya game itu dapat apresiasi yang lumayan positif dari penguji. Dan sampai akhirnya gue diwisuda dari SMK Negeri Setonjong atau Skansat. Nah, sebulan setelah wisuda, gue langsung dipanggil untuk join sama Firzaco, dan sampai sekarang. Jam kerja di sini tuh lumayan fleksibel, karena gue aja sambil kuliah. Gue kuliah itu di Jakarta, by the way. Waktu tempuh Bekasi Jakarta sendiri tuh udah 1 jaman. Jadi kantor ini di Bekasi dan gue ngampus di Jakarta. Itu waktu tempuhnya 1 jam. Tapi untungnya karena waktu kerja yang lumayan fleksibel, gue bisa ngerjain keduanya dengan cukup baik sih. Ya, jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi jam 8 itu masuk kerja, terus jam 12 sampai sekitar jam 1 siang itu istirahat. Terus setelah itu lanjut kerja lagi. Nah, di Virgo sendiri kadang-kadang ada waktu khusus buat nge-game bareng sih. Kita main Overwatch. Biasanya dari jam 3 sampai jam 5, berarti itu sampai waktu pulang sih. Jadi kita sebelum pulang main game. Gue itu ambil jurusannya arsitektur, by the way. Ya, banyak juga sih yang tanya kenapa kerjanya di game industry tapi malah kuliahnya di jurusan arsitektur. Jadi gini nih, menurut pandangan gue ya, sudut pandang gue. Jadi sebenarnya sih antara nyambung dan gak nyambung sih sebenarnya. Jadi belajar arsitektur itu kan tujuannya merancang, entah itu merancang bangunan atau tata kota. Jadi dua-duanya itu sebenarnya kan sedikit mirip. Arsitek itu merancang untuk di kehidupan yang nyata atau real. Nah, gue sebagai level designer di kantor ngerancang buat di game atau dunia maya gitu. Jadi masih ada relasinya sih sebenarnya kalau secara globalnya. Dan faktanya gue bisa ambil ilmu kuliah buat diterapin di pas ngedevelop game. Itu sih kenapa gue pilih jurusan arsitektur pas kuliah. Sukanya itu kalau lagi ada acara-acara di luar tuh, kayak pas tahun 2016 gue ke Bali. Nah, emang sengaja sih dikirim dari kantor buat diklat animasi gitu di Bali selama 1 bulan. Terus pas tahun 2017 gue juga ke Singapura sama teman-teman kantor buat datengin acara pameran teknologi gitu. Kalau dukanya, gue kan sambil kuliah tuh. Kadang-kadang yang ngerasa capek pas kerja terus harus kuliah lagi malamnya. Itu sih dukanya. Dulu itu di SMK gue belajar tentang banyak hal gitu ya. Yang pasti kan kayak 12 prinsip dasar animasi itu kan pasti. Terus belajar workflow pembuatan animasi dari pre-production, terus production, terus post-production. Misalnya di pre-production itu ada pembuatan skrip, ada naskah cerita, terus storyboard gitu-gitu. Nah, post-productionnya kan kita ada bikin animating atau ngegerakin si karakter 2D atau 3D yang udah kita buat. Terus sampai post-production itu ada compositing sampai rendering, dan akhirnya bisa jadi tontonan sama teman-teman sekelas. Jadi sekarang itu kan eranya milenial, eranya digital. Industri sekarang pun kan sudah jauh berbeda. Sekarang itu Indonesia sedang memulai industri 4.0. Jadi semua yang berhubungan dengan teknologi itu pasti bakalan banyak dicari deh sama perusahaan-perusahaan. Itulah kenapa gue bersyukur dulu masuk dan ambil jurusan animasi pas SMK. Pembuatan animasi pun sudah sangat dicari sih sebenarnya oleh perusahaan yang mengusung industri 4.0 terutama, seperti pembuatan company profile,
terus digital marketing, digital training, visualisasi data, dan ya masih banyak yang lainnya. Nah, itu tadi video yang adik-adik tonton semua, itu beberapa pengalaman kakak yang pernah kakak alami di dunia profesional. Nah, tadi kan videonya sebenarnya dibuatnya tahun 2019, di mana udah ada gap 2 tahun dari hari ini. Sebenarnya di 2 tahun ini kakak ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, seperti di tahun 2018 kemarin kakak pernah mengikuti Asian Games, menjadi panitia Asian Games di bidang TIK. Kemudian ada juga panitia WKF, World Karate Federation, itu untuk karate tingkat dunia, kakak jadi bidang TIK-nya juga. Terus ya, terus bersama dengan kampus kakak pernah studi ekskursi ke 3 negara, yaitu Singapura, Hong Kong, dan Macau. Jadi dulu waktu itu kegiatannya ke Singapura, Hong Kong, dan Macau itu untuk tujuan penelitian di kampus. Nah, yang terakhir ini kakak sekarang lagi ada di Papua untuk mempersiapkan PON ke-20 di Papua yang akan diselenggarakan di nanti Oktober. Jadi kakak sedang mempersiapkannya sih sekarang itu. Nah, mungkin itu pengalaman kakak dari setelah lulus SMK sampai uh, hari ini atau tahun ini 2021 gitu ya. Kakak harap video tadi atau pengalaman kakak bisa memotivasi kalian, bisa memotivasi kalau kita itu dari desa, walaupun kita dari desa, kita dari kampung, kita tetap bisa perform di nasional gitulah, setingkat nasional. Pokoknya kalian jangan minder, jangan jangan berkecil hati. Terus untuk teman-teman yang ini kan mau ujian nasional ya. Jadi ujian nasional itu dibawa santai aja, take it easy aja. Seperti ujian-ujian yang lainnya di sekolah kan udah ada ujian semester, ujian tengah semester. Ini sama aja ujian nasional, cuma ya tingkatnya nasional. Jadi sebenarnya kalian pernah menghadapinya, tapi ya take it easy aja. Terus kemudian tetap fokus, ngerjainnya yang jujur, nggak usah nyontek-nyontek gitu ya. Karena kakak kasih tahu aja ini rahasianya ya. Jadi kakak itu masuk perusahaan ini, nilai UN kakak itu sebenarnya nggak dilihat. Kakak masuk ke perusahaan ini, kakak nggak pernah ngajuin ijazahnya, nggak pernah nunjukin ijazahnya seperti apa. Bahkan bos kakak itu nggak pernah lihat nilainya, tapi lihatnya dari tekad dan keinginan kita sendiri gitu. Kalau misalkan ada orang masuk ke perusahaan kakak dengan ya nilainya so-so gitu ya, biasa aja, tapi dia mau belajar, dia ingin mempelajari hal baru, terus lalu penasaran dengan hal-hal baru. Nah, itu yang dicari di perusahaan sekarang. Jadi skill itu yang nomor satu. Walaupun nilai juga harus tetap bagus ya, karena nilai itu sebagai seleksi tahap awal sih sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan lain. Nah, kalau di bidang kakak kan bidang kreatif, jadi yang dilihat itu portofolionya. Walaupun nilai juga nanti akan dilihat gitu, tapi nggak sebagai yang utama. Jadi tetap take it easy aja, nggak usah jadi beban pikiran, kerjaan yang jujur, kalian pasti bisa. Oke. Mungkin itu aja video sedikit sharing-sharing kakak untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi. Tetap semangat, stay healthy, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa!